Gue rasa gue mulai dengan satu kalimat aja. Todd Phillips maksudnya. Apa sih yang ada di pikiranmu? Joker 2, Folie 2. Sebuah film yang dibuat dengan tidak sengaja karena film pertamanya menghasilkan keuntungan yang luar biasa, membuat Warner Brothers menghimbau semua orang yang terlibat di film pertama untuk membuat film kedua. Walaupun gak butuh-butuh amat dan film pertamanya udah keren dengan film itu berdiri sendiri, tapi ya Warner Brothers mau mengalami lagi masa-masa itu kayaknya. Film ini masih disutradarai oleh Todd Phillips dan masih dibintangi oleh Joaquin Phoenix, namun sekarang ditambah Lady Gaga yang memerankan sidekick Joker yang sama gak warasnya, Harley Quinn. Keputusan Pak Todd buat bikin film ini jadi musikal rada questionable, walaupun di awal film kita rada diberikan alasan kenapa Joker dan Harley nyanyi mulu. Karena hal tersebut adalah semacam terapi yang gunanya menggabungkan jiwa yang retak. Anjay. Tapi aplikasinya rada mengganggu. At least dari selera gue yang gak terlalu suka drama musikal ya. Film ini kembali disuguhkan dengan gambar-gambar yang spektakuler. Gue suka banget bagian ketika Arthur ada di sel isolasi dan cuma ada satu cahaya yang nyinarin muka dia. Makin menekankan perasaan isolasinya aja gitu. Tapi bagian terfavorit gua adalah dari gradingan warna ketika itu imajinasi dari Arthur dan dunia nyata. Dimana kalau itu dunia imajinasinya Arthur, warna merah, kuning, dan birunya langsung vibrant. Sementara ketika di dunia nyata, semua warna tersebut dibuat muted gitu. Itu, mantep, sinematik sekali. Gue juga suka penggambaran Harley yang pertama masih pakai baju-baju biasa ketika Arthur masih di bawah pengacara lain, dan makin tanda kutip ya, meriah ketika Arthur mulai menjadi Joker. Seakan-akan itu approval dirinya tentang apa yang Arthur lakukan. Gitulah pokoknya. Sekarang gue pengen ngomongin ceritanya. Karena gue luntang-lantung di internet melulu, gue jadi sadar kalau banyak orang keberatan dengan cerita dan bahkan ending dari film ini. Padahal menurut gue ini adalah konklusi yang baik banget untuk karakter Joker di film ini. Kok gitu? Pertama-pertama mari kita berikan spoiler warning dulu karena gue akan menceritakan isi film ini. Udah ya? Buat orang yang masih berpikir bahwa Arthur Fleck adalah seseorang yang terluka karena society untuk kemudian membalas dendam kepada society lagi, sehingga menginspirasi sebuah pergerakan besar-besaran sebagai seorang Joker, mari kita duduk yang santai dulu sambil ditemenin kopi gitu, atau teh lah, atau apalah, susu lah, ya pokoknya itulah. Terus pikir lagi, apakah benar Arthur sepintar itu membuat sebuah lambang pergerakan menggunakan dirinya sendiri? Karena seingat gue di film pertamanya, dia dijuluki Joker juga oleh Murray gitu, bukan dirinya sendiri yang bikin. Arthur Fleck hanya sebatas psikopat yang gak suka dibully, yang kemudian bertindak lewat batas pada orang-orang yang ngebully dia gitu. Bahkan di awal-awal memang sudah ada kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang mengarah ke anarki gitu di film ini. Cuma orang sepertinya masih menahan diri dan gak ada yang berani melakukan kegiatan yang lebih besar lagi. Baru kemudian ketika muncullah orang berpakaian badut di TV, kemudian melakukan tindakan anarkis secara live, orang-orang di Gotham terinspirasi. Apakah itu tujuan Arthur? Menginspirasi anarki? Enggak, men. Dia cuma kecewa bahwa tokoh idolanya ternyata bukan seperti yang dia bayangkan dan cuma seorang pembuli. Akhirnya dia pakai tuh kostum badut buat nunjukin ke pembulinya ini, lihat nih, gua nih si Joker yang lu sebut kemarin gitu kan. Gitu doang kan. Sekarang ke film Joker 2. Arthur yang sekarang sedang dipanas-panasin sama Harley yang memang menginginkan anarki kayaknya. Mungkin hanya karena mau proof sesuatu ke orang tuanya gitu. Karena jangan lupa, Harley anak orang kaya. Hal yang membuat huru-hara di Gotham itu ketimpangan antara kaum elit dengan kaum bawahnya. Arthur dibuat merasa orang-orang memperhatikan dan mendukungnya. Hanya untuk kemudian dia menyadari yang diperhatikan orang-orang ini dan didukung orang-orang anarkis ini bukan dia. Jadi di perasaan dia itu, dia terkenal sekaligus nggak merasa dikenal. Itu diperkuat dengan komentar dia ke salah satu saksinya, ya gue lupa siapa yang dia ngomong. Lu bener-bener kenal gue nggak sih? Dia nanya gitu kan. Sampai ke bagian temennya yang bernama Pudel itu mengingatkan dia bahwa dia tuh kenal Arthur.
Arthur tuh nggak kayak gini kata dia. Arthur tuh nggak pernah ngebully dia barang sedetik pun. Long story short, Arthur sadar dia nggak perlu jadi apa yang orang-orang inginkan. Karena toh yang mereka dukung dan mereka eluk-elukan tuh bukan dia gitu. Jadi dari cerita tersebut tuh apa nggak keren gitu. Penggambaran dari Arthur Fleck-nya saat dia mulai sadar dan segala macam dengan ending yang kemudian dia ternyata ditusuk sama fansnya sendiri juga gitu. Menurut gue sih itu keren banget ya. Oke lah buat yang nyari gore kayak di Joker 1 kayaknya nggak kena ya. Ini mah semacam courtroom drama plus musikal gitu yang mungkin bukan selera semua orang. Well, gue juga nggak terlalu selera sama musikal ya sebenarnya. Final thoughts dari gue, sepertinya film Joker 2 ini misunderstood. Sama halnya seperti Arthur Fleck di film. Makasih udah dengerin. Thank you.